Wah, hai guys, aku sekarang lagi sama mantan fiancé aku. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Yang mana cincinnya? Ya kan lagi di resize. Ya udah berarti kesana kamu pacaran aku. Iya. Hari ini karena kita lagi lumayan padat jadwalnya, jadi kita minggu ini mau ngebuat Q&A. Jadi tadi aku udah naruh di story, kalian udah ngirim-ngirim pertanyaan, sekarang kita bakal jawab-jawabin. Jadi kita ganti-gantian ya, kita milih pertanyaannya ganti-gantian. Otre. Kita bacain dulu yang pertama. Kenapa harus kayak gitu sih sayang? Kak Syasa mau nggak kasih Kajol 100 juta? Jawabannya udah jelas banget lah. Kalau aku udah pasti ya nggak mau. Ih sayang. Oh itu pertanyaan tadi. Jawabannya. Oke, yang pertama dari Dan X Hill 8. Kenapa nggak melamar saat love story diputar nanti? Tuh, your place to answer. Jadi, aku kan emang ada rencana untuk melamar tuh ya bisa dibilang dari Last year nggak sih? last year gitu kan. Maksudnya emang nggak tahu mau kapan, tapi aku ngeliat Taylor Swift ini tuh sebagai salah satu momen yang pas gitu kalau misalnya mau ngelamar, karena kamu suka banget. Iya benar. Tapi ada beberapa faktor yang akhirnya nggak ngebuat aku jadi, karena satu, aku yakin banget ada 1.000 atau puluhan ribu orang yang dilamar di Taylor Swift, meskipun kamu pasti happy ya. Iya, aku Tapi pasti happy banget. Aku kayak nggak suka kalau yang mainstream gitu. Kedua, karena Soalnya aku pasti yakin mungkin semua kayak orang, at the same time juga gitu iya, loh sayang. aku yakin semua orang juga udah kayak People seen it mikir coming, banget, yeah. kayak nyangka banget kalau misalkan aku bakal ngelamar kamu di Taylor Swift. Makanya setiap ada orang ngomong kayak gitu, aku yayain aja karena nggak bakal. Makanya kan komen suka aku balesin tuh kayak nanti tunggu di Taylor Swift ya, padahal enggak. Jadi akhirnya aku mencoba menggocek bla bla cik. Akhirnya aku ya udah ngelamarnya di Jakarta. Kamu tapi expect nggak? Jujur aku sama sekali nggak expect di Yat gitu, tapi aku tuh udah expect nggak bakal di Taylor Swift karena aku yakin kamu nggak mau kalau misalnya semua orang tuh udah ngira gitu loh. Kalau misalnya mungkin semua orang nggak kepikiran, mungkin aja kamu melakukan itu, cuman karena semua orang udah ngira, jadi kayaknya nggak mungkin deh. Dan terakhir kenapa aku nggak di Taylor Swift, karena waktu itu kelamaan kan aku udah plannya dari Januari kan, terus kayak kalau kemarin 3 bulan gitu aku Iya. takutnya terlalu lama, terus kayak kalau misalkan mau ngurusin yang lain-lainnya jadi lebih mepet gitu. Nih, katanya Laca Tata enaknya nanya apa ya? Ini deh saya yang banyak ditanyain juga dan kayak sempet rame gitu. Masih penasaran konsep pacaran tanpa nembak tuh gimana? Sebenarnya kayak aku nggak ngerti kenapa orang nggak ngerti konsep itu, ngerti nggak? Iya. Terus aku juga agak nggak ngerti kenapa orang jadi mengasumsikan kita HTS. Enggak loh, kita tuh nggak HTS. Nggak HTS sih. Nggak HTS, Cuman, tapi ya emang. Ya itu kayak bercandaan aku aja sebenarnya. Bercandaan kamu doang. Kayak maksudnya ya kita emang ya bisa dibilang ya pacaran ya, iya pacaran. Iyalah. Tapi emang nggak ada officially aku nembak kamu Iya, kapan, benar. nggak ada tanggalnya kapan. Ya, Fun fact, selama kita barengan kita belum pernah ngerayain anniversary together cause we don't know kapan. iya. Jadi aku rasa kayaknya anniversary kita nanti kalau misalnya kita nikah gitu. Buat cowok-cowok kalau misalkan mau jadi lebih menghemat gak usah nembak. Tadi gak ada anniversary date, gak ada anniversary present. Buat cewek-cewek kalau nggak ditembak, kalian custom tanggal aja. Ya iya, pokoknya intinya Kenapa susunannya itu sih? aku ngerasa ya, ini my personal take ya. Iya. Kalau nembak tuh, misalkan nih kamu ditembak, Hmm. sama kamu menjalankan hubungan kayak kita gini, nggak ada bedanya. Dua-duanya masih bisa selingkuh, dua-duanya masih bisa cabut kapanpun. Ya itu mungkin cuma untuk ketenangan pribadi ya. Iya, mungkin ya to make it official aja gitu. Itu make it loh. official doang kan. Nah aku kayak ngerasa itu, wah itu kayak nggak penting gitu. Kayak ya udah, gue sayang sama lu, gue mau pamit sama lu, ya udah itu udah cukup menurut Iya, aku gitu. terus sama ini sayang menurut aku karena kayak kebetulan juga aku sama kamu mungkin orangnya tuh sama-sama jelas gitu loh about what we want. Mungkin kadang orang di luar sana kayak ada yang kayak suka tarik ulur gitu, Iya, gitu loh. mungkin emang apa ya, beruntung aja dari kita berdua nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak apa Jadi namanya? emang udah jelas dari awal, bukannya kayak
tiba-tiba ngilang, tiba-tiba Iya, datang lagi. iya bener nggak kayak gitu. Nah, kadang kan orang mungkin di luar sana ada yang kayak hari ini mungkin dia baik, besokannya dia nggak jelas, dia kayak mau nanya, mau make sure kita nih apa juga kayak takut gitu loh. Aku ngerasa banyak cewek-cewek yang ada di posisi kayak gitu. Kalau kadang datang, kadang ngilang, itu jelangkung. Jangan bawa kayak gitu di tempat aku, takut. Kenapa sih tiap kali karena kamu tuh kayak horor terus. Nih, pertanyaan banyak orang, kenapa cuma seminggu sekali up di YouTube? Kalau bisa sering-sering karena selalu nungguin fit Kashasa and Joe yang gemas. Gila. Guys, aku ngebuat video di TikTok aja udah hampir setiap hari. Video di TikTok aku itu kontennya sebenarnya kalau bisa dijadiin video YouTube tuh juga bisa. Tapi aku memutuskan untuk upload di TikTok. Di TikTok aja video aku tuh udah 3 menit lebih mulu, hampir 5 menit. Jadi kayak itu udah sama aja kayak video YouTube gak sih sebenarnya? Jadi ya kalian enjoy aja di TikTok. Kalau yang di YouTube tuh lebih ya udah keseharian yang raw gitu loh. Iya, gitu. Jangan, seminggu sekali aja aku udah pusing gimana please kayak. jangan minta lebih dari seminggu sekali, kalau nggak saya bisa kehilangan pacar saya. What Shaza's dream wedding, Gio? Tapi pengen nanya ke kamu. What is your dream wedding? My dream wedding di tempat yang cukup besar tapi mengundang orang-orang terdekat dan yang aku kenal, tidak round tables. Itu keinginannya Shasa banget. Terus kayak apa ya, aku nggak BM sih sebenarnya. My dream wedding tuh sebenarnya kayak aku pengen yang seru, yang maksudnya kayak nggak yang isinya kayak orang pidato doang gitu. Oh iya, aku nggak mau yang kaku. Aku nggak mau yang kaku gitu. Jadi kayak aku nih orangnya gampang banget ngantuk, gampang banget tidur. Jadi aku nggak mau aku ngantuk di wedding aku gitu loh. Terus aku pengen yang isinya tuh bener-bener orang yang aku kenal deket. Terus kayak aku pengen mereka bener-bener di situ, bukan yang kayak tiba-tiba ini siapa gitu. Terus aku pengen yang terang, cerah warnanya, dingin tempatnya. Aku pingin yang semua calon istri aku pingin. Oh, oke. Tadi aku shock gitu, tapi kayak kamu jawabnya aku pingin yang semua calon istri aku, like semua calon Ya, istri. tapi yang bener sih. Ya cuma kamu doang satu. Bener Ya dong berarti semua. yang nggak semua ngomongnya. Nah ya semua lah, satu dari satu. Kira-kira meritnya kapan nih Gio? Itu nggak usah dijawab kayak. Insya Allah. Besok. Insya Allah, doakan saja tahun ini atau tahun depan atau 5 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Gimana rasanya pacaran sama Kak Shasa? Siapa yang pacaran sama dia? Lalu tunangan aku, seru banget karena aku jadi kayak punya temen sehari-hari yang share the same joke, terus suka ngegangguin keseharian aku. Sorry ya. Tuh kan, kayak gini-gini nih yang maksud aku bikin stres nih. Pokoknya seru aja kayak punya teman yang mirip banget sama diri kita sendiri. Bang, lu pernah nggak sih ngambek sama Kak Shasa seharian atau lebih gitu? Lu sampai seharian pernah ya? Kayaknya kita nggak pernah dia berantem yang kayak bener-bener seharian terus ini kita ngambek, nggak ngobrol sama lain saya, lagi nggak pernah deh. Iya nggak sih? Iya, karena kalau berantem biasanya malam, jadi tinggal tidur aja. Ih, nyebelin. Lagian kadang dia malam-malam tuh suka kayak nyari masalah gitu, terus kayak aku udah capek, sumpah udah capek ngeladenin, udah tidur aja deh. Berat banget sih sayang. Biar dia merenung, dia memikirkan sendiri, sumpah. Soalnya kadang tuh aku bosen doang malam-malam, ngerti gak sih? Iya, makanya sumpah kamu tuh Ya itu memang mungkin seharian kamu nggak pay attention ke aku. 24 jam bareng masih bisa-bisa dia mikir kayak gini nih. Dream jobs that both of you can't achieve for any reasons. Dokter. Kamu mau jadi dokter? Aku jadi dokter. Aku pengen banget jadi dokter. Aku pengen banget jadi penyanyi. Kamu jadi Sumpah, semuanya. aku dua itu aku pengen banget jadi dokter, pengen banget jadi penyanyi. Aku pengen banget jadi petugas di Santiago Bernabeu. Tapi aku nggak bisa bahasa Spanyol, sama orang Indonesia. Jadi penyanyi.
Oh itu nggak bisa sih. Tapi karena ya Iya gitu itu nggak bisa. suara Iya. jahat banget sih sayang. Lah. Ha, ha. Gila sampai geter. Aku bahkan pernah sampai les nyanyi, Terus nggak ketolong kan? nggak ketahuan suara masih kayak gini. Iyalah. Cuman aku sekarang lagi latihan buat setiap hari at least nyanyi 1 lagu full. Aku sekarang masih konsisten melakukan Oh iya? di sini. Soalnya kalau misalnya di mobil kamu dimarahin, mager. Nikah dong Taylor gak bang? Taylor Shish. Kok bisa kepikiran lamar Kak Sasha di kapal itu ceritanya gimana? Nah iya Kak? tuh. Jadi sebenarnya di kapal tuh bukan opsi pertama aku. Jadi aku tuh udah beberapa kali ngeplan dari Januari. Pertama tuh aku mikirnya mau ke Bali. So fun. Aku pas denger cerita ini hati aku Tapi kayak yang di Bali tuh lumayan apa ya, schedule-nya tuh susah banget dicari. Dia cuma available di tanggal-tanggal tertentu yang ngebuat kalau misalkan ngikutin yang di Bali tuh ya lama banget gitu gitu, lama. Dan juga kalau misalkan ada kenapa-napa susah di reschedule-nya karena pasti tight banget kan. Apalagi kalau misalkan kalian tahu, ini tuh aku ngelamar tanggal 10 atau berapa sih kemarin? 16 ya? Tanggal 16 itu tuh udah mundur karena minggu lalunya harusnya aku lamar, Sasanya drop. Nah jadi 2 minggu itu aku sakitnya lama iya, banget. jadi menurut aku agak apa ya, bersyukur juga jadi di Jakarta karena gampang untuk di reschedule. Aku kalau misalkan waktu itu di Bali jadi aku bener-bener kayak pusing deh, nggak bisa di reschedule, nggak bisa di cancel, nggak bisa di refund. Nah selain Bali waktu itu aku kayak pengen di sebuah tempat Pulau Seribu gitulah, karena aku nyari opsi yang mirip Bali tapi masih di Jakarta. Nah tapi itu juga akhirnya nggak jadi karena satu hal dan lainnya. Terus akhirnya aku cari opsi lagi, apa ya yang bisa kayak cuman aku lakuin di Jakarta yang ngambil waktu cuma 3 jam, jadi nggak harus kayak pergi ke suatu tempat lama 2 hari gitu. Ya udah, naik kapal itu ternyata bisa kayak cuman sunset trip doang gitu. Dan dia kan suka yang kayak nuansa ya sebenarnya pantai ya, tapi kan ya pantai, ocean kan ya best option untuk pantai gitu. Jadi itulah alasan aku kenapa aku milih kapal sebenarnya. Walaupun aku takut ikan, tapi aku suka banget Bali, aku suka banget pantai. Syasa kalau bersin keluarnya strawberry atau nato. Bulu hidung. Coba kamu cabut-cabutin. Au! Cara kalian berdua saling percaya dan memutuskan untuk akhirnya komitmen hidup bersama apakah? Susah banget pertanyaannya. Kalau jawab kan kamu yang milih. Kamu apa sayang? Kamu kan kamu yang milih, kamu dulu. Coba kamu dulu. Kamu dulu. Aku perlu contoh Aku jawaban. juga perlu contoh, kamu yang milih susah. Woi. Aku karena mungkin karena kamu punya semua quality yang aku cari di seorang pasangan gitu. Ngerti gak sih sayang? Ngerti. Iya, terus kayak walaupun kayak semua orang kan pasti ada apa namanya kurangnya juga, cuman kayak kurangnya tuh masih tolerable gitu buat aku. Jadi kayak it's like finding a missing puzzle aja gitu loh, nggak ada yang perfect square semuanya, tapi you have to find someone that fits you gitu. Aku sih gitu. Tuh kan mager ngomong kayak gitu sama Jo, bercanda mulu. Lah orang mata aku gatel. Apa bercandanya Itu gitu. ada tulisan hahaha. Oh sama ini sih sayang, satu lagi kalau aku, karena aku ngerasa kamu share the same visi misi sama aku. Jadi kayak aku ngerasa lancar aja gitu sama kamu, soalnya kayak semua itu mudah gitu sama kamu karena pandangan kita sama cara kita untuk nyampe ke situ sama gitu. Iya, aku merasa kayak kita berdua itu saling melengkapi. Jadi kayak untuk kita capai ke tujuan yang kita mau tuh kita lakuinnya bersama gitu. Iya. Nggak kayak aku ngebebanin kamu ngebebanin aku. Jadi kayak gitu. along the way aku ngerasa kita punya visi misi ini, kita bisa lakuinnya together, dan lebih baiknya lagi kita tuh bisa have fun doing it together gitu. Bener. Terus aku juga seneng sama kamu karena di hubungan tuh aku ngerasa kayak we lift each other up gitu. Saya nggak pernah ada
one of us yang hold back. Ya paling kalau kamu nggak di hold up karena kamu lagi pakai sepatu yang nggak ada kakinya gitu, jadi kamu pendek. Tolong. Next question. Mau punya anak berapa sih Sedunju? Aku mau 7. Aku mau 11. 17. Sekali brojol. Ibunya hilang. Nggak ada serius mau berapa? Aku Kamu sebenarnya 3, tapi nego tipis. Oh, kalau aku balik sayang. Aku sebenarnya 1 tapi nego tipis. Serius? Serius, jadi 2 gitu. Oh, Aku mikir kalau 1 agak kasihan jadi ntar sepi iya, gitu ya. sepi. Jadi cuman kayak kalau 1 tuh ya enak aja gitu, aku berfokus dia gitu. Kayak entar dia udah gede ya udah aku balik ke hidup aku lagi gitu. Aku minimal kayak 2 sih. 2 nggak apa-apa. Minimal 2, maksimal 17. Tapi kalau aku mikir ya 17 seru sih. Iya kan? Tau gak ya sayang, aku pernah berpikir aku pengen banget punya anak 10 gara-gara aku suka nonton The Loud House. Itu masuk aja bapak kamu. Iya, pokoknya gitu. Cuman ya kayaknya 3 tuh sebenarnya seru juga sih. 3 tuh seru sih. 3 seru sih, Kalau cuman formasinya mau gimana? formasinya Roy. Aku pilih cowok, cewek. Cowok, cewek. Aku tuh pengen banget ya sayang punya anak cowok pertama gitu ya. Kayak dia ntar kayak gede bakal bisa yang paling ngerti keluarga gitu. Cuman kayak kalau mikirin tuh aku suka banget sama anak cewek gitu loh sayang, kayak Iya, pasti. iya, cuman tuh kayak aku pengennya pas, maksudnya ya kita nggak bisa deny lah, pasti makin tua kayak Ya udah, aku gini bener-bener kan. nggak kayak gini juga Kamu mungkin, berarti gitu. kamu maunya anak pertama cewek. Heeh. Ya udah, jadi nanti pas mereka gede, ditukar aja formasinya. Kakaknya jadi si Ade jadi kakaknya gitu. Ini Pong, Kita promosi tuh. nyala bangku. Jabatannya kita naikin, si Ade jadi kakak gitu. Ya udah gitu. Tapi aku mikir kayak 3 sih kayaknya seru Iya. deh. Oke, kita pilih 2 pertanyaan terakhir ya. Demi apa? Oh iya, udah setengah jam. Cara mengatur keuangan Bang Jo untuk pacaran dan diri sendiri Nah, gimana? tuh jawab tuh. Jadi cara mengatur keuangan Bang Jo untuk pacaran dan diri sendiri gimana? Jadi emang yang kalian tahu kalau pacaran tuh emang mahal ya guys. Maksudnya dibandingkan kalian hidup seorang diri, berarti kalau pacaran tuh ya kalian otomatis kan kegiatannya lebih banyak, kalian lebih sering pergi, jadi kayak pengeluarannya tuh lebih. Aku pas awal-awal pacaran sama Syasa tuh, pas aku masih ngantor ya, itu kita kayak ngebuat agreement gitu lah. Jadi aku kayak pertama aku ngebuat sheets dulu, Excel. Aku kayak ngebudgeting tuh kayak sebulan untuk pacaran misalkan 3 juta, ini misalkan aja ya, 3 juta. Nah terus nanti aku breakdown lagi tuh, jadi setiap minggu pengeluarannya berapa, itu udah termasuk tol, udah termasuk bensin dan lain-lain. Dan waktu itu ya alhamdulillah kita berhasil sih untuk kayak menjalankannya. Iya, berhasil sih. Berapa bulan tuh berhasil. Iya. Jujur, Terus lama-lama hilang budgetingnya. lama-lama makan di mana makan aja lah. Iya, tapi sekarang aku lagi mulai lagi nih guys. Karena udah kayak kesurupan dilihat-lihat. Jadi aku lagi mencoba untuk nge-implement lagi. Ya masih yang sewajarnya aja, tapi ya kan maksudnya apa ya? Ada titik di mana pengeluaran itu wajar, ada titik di mana kayak lu harusnya nggak sebesar ini gitu. Ini tuh kayak unnecessary cost yang lu keluarin, kayak ya udah, yang penting kita masih bisa makan enak tanpa mengurangi standar hidup gitu. Jadi itu yang aku lagi implement. Terus Agak tau susah nggak, ya. ini seru banget waktu pas aku awal-awal sama Gio tuh bukan ngirimin, kayak bikinin aku presentation gitu. Terus isinya tuh menjelaskan kayak kenapa kita perlu budgeting untuk setiap kali kita keluar. So cute. Menurut aku itu berkesan banget buat aku, karena dari situ aku jadi lebih thoughtful gitu loh saya. Iya. Karena kalau Karena enggak, jujur aku tuh boros banget juga, jadi kayak
aku senang ketemu Jo yang, nah itu lagi tuh balik ke yang tadi kayak komplit aku yang boros. Nanti transfer ya. Ah tuh kan, aku sebenarnya sering dipelak guys. Nih terakhir kau pilih. Tips cara cepat selesaiin masalah pasangan gimana ngelihat Syahsa sama Jo kayak gak pernah berantem. Wih, salah. Ya elah, orang gak sering juga. Siapa bilang sering? Kenapa cuma bilang salah artinya pernah berantem? Kan dia tuh suka asumsi-asumsi sendiri. Caranya adalah kalau misalkan kalian cowok, ya udah kalian menggeserkan ego kalian minta maaf aja, karena daripada masalahnya semakin besar. Itu kalau misalnya nggak besar ya. Tapi kalau emang masalahnya besar, obrolin. Kalian coba calm yourself down dulu, terus baru ajak ngobrol. Jadi kalau masalahnya sepele tapi ada bau-bau bisa besar nih karena dilanjutin terus, udah stop, mundur, minta maaf. Tawa lu nih. Aku gak bisa jawab karena menurut aku Dia nggak pada salah. Iya bener. Pokoknya banyak-banyak sabar aja ya guys. Aku merasa aku tidak bisa jawab karena Ya intinya gitu ya guys. Cowok minta maaf. Dah. oh sama ini sih, mungkin kalau misalnya kayak ada kepikiran sesuatu yang gak enak, mungkin cara ngomongnya tuh yang baik gitu, ngerti gak sayang? Cara penyampaiannya tuh yang baik gitu. Cuman aku tahu itu susah karena kadang kayak udah terlalu jadi kayak ngomongnya tuh nggak baik lagi. Cuma padahal harus diingat kalau misalnya ngomongnya tuh nggak ngenakin, itu bakalan malah bikin jadi berantem gitu. Padahal sebenarnya mungkin aja masalahnya tuh bisa selesai dengan diomongin baik-baik gitu. Dan yang biasanya tuh kalau misalkan kita lagi berantem, aku biasanya bilang ke dia, ya udah, ayo kita ke parkiran, bawa boxing glove, ayo kita selesain sekarang, Ya, ayo. gitu. Nah dia bawa boxing glove tapi aku bawa gitu. Jadi ya udah dia kalah lagi ujungnya. Ya sudah guys, itu saja untuk video Q&A kali ini. Semoga Kamu kalian bilang kamu ngomong video Q hari ini. thank you for watching. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk subscribe. Next week kita bakal ke Singapura nonton Taylor Swift. So fun, jadi semoga Nontonnya ada di aku Singapore ya, vlog. nontonnya di aku. Jangan kan udah kayak sarang laba-laba akunnya. Oke guys, bye bye. Thank you for watching. Wah, wah, wah. Ih sayang, stop ya Jo, lagi hobi banget deh kayak gitu.